Truk kontainer tabrak apotek diduga akibat pengemudinya mengantuk. Kecelakaan itu sempat terekam kamera CCTV. Sebuah truk kontainer menabrak bangunan apotek di Desa Baru, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Truk tiba-tiba oleng dengan kecepatan tinggi menghantam sebagian bangunan. Peristiwa ini mengundang perhatian warga yang langsung mendatangi lokasi. Akibat kejadian, bagian depan apotek hancur beserta sejumlah barang di dalamnya tak dapat diselamatkan. Diduga kuat, sang sopir mengantuk hingga kehilangan kendali. Ini kendaraan yang bawa ngantuk. Iya. Bawa ngantuk, tiduran, mulai dari sini pembelokan tidak disadari. Ini apa saja yang ditabrak ini, Pak? Ini yang ditabrak ini kan apotik. Beruntung tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Sang sopir berhasil keluar dengan kondisi selamat meski mengalami luka ringan. Bangkai mobil selanjutnya dievakuasi. Kasus ini telah ditangani pihak polisian. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal Anyus melaporkan. Pemirsa, seorang ayah diduga menyetubuhi anak kandungnya hingga berulang kali. Ironisnya, aksi bejat itu juga dilakukan di dekat sang istri saat sedang tertidur lelap. Pria ini terpaksa harus berurusan dengan petugas unit perlindungan perempuan dan anak PPA Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Aksi bejat dengan melecehkan anak kandungnya sendiri terbongkar usai korban melaporkan kejadian. Dari hasil pemeriksaan, aksi bejat pelaku telah berlangsung sejak korban masih berusia 11 tahun hingga kini berusia 17 tahun. Ironisnya, aksi dilakukan di dekat sang istri saat sedang tertidur lelap. Terduga pelaku melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang korbannya merupakan anak kandungnya sendiri. Pihak korban tentunya tadi sudah melapor kepada kami, yaitu anaknya sendiri, dan langsung kami tindak lanjuti, kami atensi. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikenakan pasal perlindungan anak dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Anyus melaporkan. Seorang ibu rumah tangga ditangkap polisi karena menyimpan ratusan butir dan juga 1 kilogram sabu di dalam lemari baju. Sementara seorang mama terluka setelah dibegal 2 pengendara motor bersenjata tajam. Inilah penangkapan seorang ibu rumah tangga oleh tim Subdit 1 di Tres Narkoba Polda Riau di sebuah rumah kontrakan. Petugas menggeledah setiap sudut rumah dan mendapati 923 pil ekstasi beserta 1,3 kg sabu. Barang haram tersebut disimpan pelaku di dalam lemari baju yang dibungkus kantong plastik. Pengungkapan kasus berawal dari penangkapan 2 kurir di sebuah pusat perbelanjaan di Pekanbaru. Polisi masih mengembangkan kasus guna memburu bandar besar. Sementara pelaku yang terjaring terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosirizal Anyus melaporkan. Dua pengendara sepeda motor mengejar dan memepet seorang mama yang baru saja mengantar anaknya ke sekolah di Jalan Dencik Asari, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang. Korban bernama Teti Yusita, berusia 48 tahun, berusaha mempertahankan sepeda motornya. Namun pelaku dengan sadis melukai mama tersebut menggunakan celurit. Korban berteriak meminta bantuan namun kondisi jalanan sepi. Akhirnya korban hanya bisa pasrah, sepeda motornya dirampas. Dia bawa senjata, Bu? Iya, senjata mandau. Sempat dibacokkan kayu? Sempat. Itu 2 orang pelaku itu bawa senjata semua? Iya, pokoknya bawa ini celurit itu. Pas ayu melawan, dia ngangkat di celurit itu. Korban berharap pelaku segera ditangkap dan sepeda motornya dapat ditemukan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus Anyus melaporkan. Hendak selamatkan cucunya, seorang kakek di Gunung Kidul, Yogyakarta justru terprosok ke dalam sumur sedalam 9 meter. Sang cucu berhasil diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit, sementara sang kakek tewas. Petugas dibantu warga mengevakuasi Kasino, warga desa Beji, Kecamatan Ngawen, Gunung Kidul, yang tewas di sumur sedalam 9 meter. Sebelumnya korban masuk ke sumur untuk menyelamatkan cucunya yang jatuh ke sumur. Namun setelah cucunya selamat, korban tenggelam hingga ke dasar sumur.
Dalam upaya penyelamatan, petugas sempat menyedot air namun tak berhasil. Petugas akhirnya mengaitkan jangkar di tali agar bisa menemukan korban. Mbahnya kasino ini langsung merapat ke sini. Arah tujuan mbahnya kasino itu untuk menyelamatkan cucunya yang jatuh di bawah. Nah, Mbah kasino itu langsung masuk, tapi di situ tidak bisa berenang. Nah, lalu berupaya untuk menyelamatkan anak tersebut, Dito itu tersebut, lalu hanya bisa angkat saja. Usai dilakukan evakuasi selama 2 jam, korban akhirnya bisa diangkat ke permukaan. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo News melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus yang mengarah ke Jakarta terbakar di gerbang tol Ciawi kilometer 41 Kota Bogor, Jawa Barat. Sementara itu kapal nelayan asal Tangerang tenggelam dihantam ombak dan juga angin kencang di perairan Pulau Bokor, Kepulauan Seribu. Kobaran api membakar sebuah minibus usai menabrak pembatas jalan di gerbang tol Ciawi 2, kilometer 41 Kota Bogor. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung memadamkan api yang membakar mobil tersebut. Kecelakaan berawal saat minibus melaju dari arah Bogor menuju Jakarta tiba-tiba menabrak beton pembatas jalan. Diduga sopir minibus mengantuk saat berkendara. Akibatnya 2 orang dalam mobil terluka dan dibawa ke rumah sakit. Polisi telah olah tempat kejadian perkara. Kendaraan yang ringsek dievakuasi ke unit PJR Ciawi. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah melaporkan. Inilah rekaman amatir milik warga saat sebuah kapal yang membawa 8 pemancing asal desa Surya Bahari, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten tenggelam di perairan Pulau Bokor, Kepulauan Seribu. 3 nelayan berhasil diselamatkan nelayan lain yang sedang melintas. Mendapat laporan, tim SAR gabungan langsung menyisir ke lokasi kejadian dan berhasil menyelamatkan 4 nelayan yang terapung dalam kondisi lemas. Sementara 1 nelayan lainnya masih dalam pencarian. Kapal motor ini tenggelam diduga akibat dihantam ombak besar dan angin kencang. Operasi pencarian 1 nelayan yang masih hilang melibatkan berbagai unsur, seperti Basarnas, TNI Angkatan Laut, Polair, dan nelayan setempat. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Warga Kafling Tanah Merah, Cakung, Jakarta Timur dikagetkan peristiwa kebakaran yang menghanguskan rumah petak. Dalam peristiwa itu 1 orang wanita luka bakar, sementara ibu luka memar di wajah. Setelah menerima laporan warga, aparat Polsek Cakung, Jakarta Timur langsung mendatangi lokasi. Diduga rumah itu sengaja dibakar suami korban karena ditemukan botol bekas cairan thinner di lokasi. Kan ada 2 korban, 1 luka di muka dan 1-nya luka memar di wajah. Kemudian peristiwa ini masih dalam rangka penyelidikan. Nah ini dugaannya katanya ada apa, Pak? Dari keterangan saksi yang di TKP bahwa ada dugaan dianiaya oleh suaminya. 2 korban atas nama Siti Nurhalizah, 38 tahun, dan Marniati, 50 tahun, menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam Pondokopi. Adapun suami korban masih dikejar polisi. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.